Jadi, selamat datang di mata kuliah statistik deskriptif. Pertama akan saya uraikan apa pengertian dari statistik deskriptif. Jadi, statistik deskriptif, statistik itu dibagi atas dua bagian, yaitu deskriptif dan inferensia. Nah, jadi setelah selesai nanti kita akan bisa mengetahui apa itu pengetahuan dasar statistik, menyatukan data dalam tabel, grafik, atau diagram. Statistik berasal dari kata status, bahasa Latin. Sama artinya dengan state, bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan negara. Pada awalnya, statistik diartikan kumpulan keterangan baik yang berbentuk angka maupun kumpulan keterangan yang tidak berbentuk angka. Namun, perkembangan selanjutnya statistik diartikan sebagai kumpulan berbentuk angka saja yang abad memberikan gambaran mengenai keadaan peristiwa atau gejala tertentu. Di sini contohnya statistik mengenai penduduk, perdagangan, pendidikan, tenaga kerja, pertanian. Kalau dia statistik penduduk mengenai jumlah penduduk, rata-rata umur, kelahiran, kematian. Kalau statistik pendidikan, angka berupa peserta didik, tenaga pengajar, lulusan, gedung sekolah, jumlah perguruan, dan sebagainya. Kumpulan keterangan berbentuk angka seperti dijelaskan, disebut data. Jadi statistik itu juga artinya data ya. Nah, merupakan statistik sebagai data, pengertian statistik dalam arti sempit. Dalam arti luas, diartikan sebagai statistik adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara, metode pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Sehingga data tersebut dapat memberikan pengertian atau makna. Jadi kalau kita sederhanakan, statistik deskriptif itu terdiri dari kumpulkan data, baru sajikan, baru analisis, baru dia interpretasi, yaitu kalau di bahasa Indonesia kan terjemahkan. Nah, terakhir kita ambil apa? Kesimpulan. Nah, inilah dia bagian dari statistik. Bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menyajikan data, bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita menerjemahkan, dan bagaimana kita menyimpulkannya. Ya, oke, kita lihat lagi. Tahap dalam statistik. Tahapan itu ada 5. Itulah yang tadi kita disebutkan ya. 1 kumpul, 2 susun, organisasi, 3 presentasi, analisis, interpretasi. Harusnya ada kesimpulan, tapi tidak apa-apa. Pengumpulan data, ya, tahap awal. Bisa dilakukan dengan cara sensus, bisa dengan cara sampel. Cara sensus adalah mengumpulkan data dari seluruh anggota yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, cara sensus adalah pencatatan data secara menyeluruh terhadap anggota
yang menjadi objek penelitian tanpa kecuali. Seluruh anggota yang menjadi objek penelitian disebut populasi. Nah, kita lihat contoh ya. Kita ingin meneliti jumlah mahasiswa prodi atau program studi manajemen bisnis. Nah, kita lihat, kita ketahui manajemen bisnis ini merupakan bagian dari yang disebut dengan jurusan administrasi niaga. Nah, kalau kita lihat lagi jurusan administrasi niaga itu bagian dari apa yang disebut dengan Polmed, Politeknik Negeri Medan. Nah, kalau kita ingin meneliti mahasiswa jurusan administrasi niaga, maka itu merupakan sampel. Populasinya adalah seluruh bagi mahasiswa Polmed. Kalau kita ingin meneliti mahasiswa prodi manajemen bisnis, maka yang menjadi sampel atau populasi adalah seluruh mahasiswa jurusan ADM Niaga. Jadi ADM Niaga sebagai populasi, baru MB sebagai sampel. Nah, jadi kita simpulkan sampel ialah bagian terkecil yang menjadi objek penelitian. Populasi ialah bagian induk atau kita keseluruhan dari sampel. Jadi kalau kita gambarkan sebuah wajah orang, dalam wajah itu ada alis mata, ada hidung, ada mulut. Nah, wajah inilah semua populasi. Sebuah populasi. Mata ini sampel, hidung adalah sampel, mulut adalah sampel. Nah, jadi itulah ya pengertiannya. Cara sampel adalah pengumpulan. Nah, sampling namanya itu untuk mengumpulkan data. Sampel merupakan estimasi. Ditaksir berdasarkan karakteristik sifat dari populasi yang sedang diteliti. Jadi kalau kita mengambil sampel, kita harus tahu apa saja ya yang akan kita beritahukan, yang kita butuhkan. Oleh karena pengambilan anggota objek penelitian hanya sebagian saja, penelitian dengan menggunakan data sampel ini lebih hemat dibanding cara sensus, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Nah, jadi sampel itu lebih baik, dia sederhana, gak banyak habis waktu, gak banyak habis duit. Sekarang masuk kita penyusunan data. Setelah dikumpul, data disusun. Ada 3 tahapan. 1 diedit, 2 diklasifikasi, 3 ditabulasi. Nah, mengedit adalah di sini memeriksa kembali daftar pertanyaan yang telah diisi. Mengklasifikasi ialah memisah-misahkan data yang telah diedit. Sedangkan tabulasi adalah mengelompokkan data sesuai dengan sifat-sifatnya. Baru kita lihat presentasi data. Kita presentasikanlah data kita secara visual agar orang mudah memahaminya. Bisa tabel, grafik, atau diagram. Analisis data
yaitu menganalisis data kita, baru menerjemahkan data atau interpretasi data. Nah, itulah ya. Nah, statistik dibagi dua. Ada namanya statistik deskriptif, ada statistik inferensi. Nah, statistik deskriptif atau kadang sering disebut orang dengan statistik deduktif, yaitu terdiri dari cara-cara pengumpulan, menyusun, mengatur, mengolah, mengajikan, dan menganalisis agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik makna pengertian atau makna tertentu. Jadi statistik tadi ada dua ya. Satu deskriptif, atau kalau kalian nanti ditemukan buku, ada juga yang membilang statistik deduktif. Nah, ada kedua inferensial, atau kadang-kadang ada buku menyebutnya induktif. Nah, jadi jangan kalian nanti terkejut kalau ada statistik deduktif, ada bilang statistik induktif ya. Itu sama saja artinya. Nah, statistik deskriptif ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik serangkaian data maupun tanpa melakukan generalisasi. Jadi namanya ini deskriptif ya. Berasal dari bahasa Inggris describe. Nah, ini kan berasal dari kata ini describe. Nah, berarti dia hanya menjelaskan saja atau menggambarkan. Nah, jadi dia hanya menggambarkan saja. Dia tidak sampai membuat kesimpulan, menganalisis lebih dalam ya. Nah, itu saja sederhananya. Nah, kalau kita lihat statistik inferensia menyajikan statistik yang aturan dapat digunakan membuat ramalan. Nah, ini dia. Kalian contohnya ya yang sering kita temukan, pamannya ada dulu peluang. Nah, ya. Dulu ada juga kita melihat ada survei. Ada juga dulu ada kalau pemilihan pilkada disebut dengan quick count, itu bagian dari statistik. Nah, siapa pemenang pemilu dan sebagainya. Nah, itu bagian dari inferensia. Fungsi statistik apa sih manfaatnya kalau kita belajar statistik? Bagi pelaku ekonomi atau bisnis, membantu membuat keputusan atau memperoleh gambaran tentang kejadian. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Kenapa? Pada zaman era digital saat ini semua orang membutuhkan data atau fakta. Orang tidak percaya lagi yang berdasarkan cerita. Orang selalu menuntut apa? Nah, semua data atau fakta ini data atau fakta
digambarkan atau diringkas dengan statistik deduktif atau deskriptif. Nah, setelah digambarkan, data ini lagi baru disimpulkan dengan statistik induktif. Jadi tidak ada, bukan putus, atau katakanlah tidak ada hubungan antara deskriptif dengan inferensi. Biasanya semua yang diteliti atau data yang dibutuhkan itu selalu diawali dengan statistik deskriptif, baru dengan statistik inferensi atau deduktif ya. Paham kalian ya? Nah, kita lihat lagi. Selain keputusan, banyak sebetulnya ya. Nah, itu bisa kalian baca. Data adalah kumpulan keterangan ya. Jadi data itu kumpulan keterangan mengenai keadaan, kejadian atau gejala tertentu, baik berupa angka maupun tidak berbentuk angka. Jadi, tetapi yang di buku ini adalah data statistik tentunya, ya. Nah, kita lanjutkan. Apakah setiap angka dapat disebut sebagai data statistik? Jawabnya tidak. Angka dapat disebut data statistik apabila memenuhi persyaratan. 1. Menunjukkan ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif, serta mencerminkan suatu kegiatan atau dalam bidang atau lapangan tertentu. Jadi apa itu agregatif? Bahwa hanya mengenai satu individu saja. Nah, kedua, hanya karakteristik tertentu daripada individu tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat populasi. Nah, kumpulan sebuah elemen. Nah, ini gampangnya kita pahami. Kalau ini muka orang, muka itulah populasi. Mata, hidung, alis mata, mulut. Nah, ini semua adalah sampel. Jadi populasi itu bagian yang lebar, sampel adalah bagian kecil dari yang lebar tersebut. Nah, kita lihat statistik sampel dan parameter populasi. Yang dimaksud statistik dalam hal ini adalah ukuran-ukuran yang menyatakan karakteristik atau sifat-sifat dari satu sampel. Contohnya rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, korelasi, regresi, proporsi, dan lain sebagainya. Penggolongan data statistik. Beberapa golongan. Pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer. Ada data primer, yaitu. Nah, data primer ialah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan atau individu secara langsung. Jadi di sini kita bertanya atau langsung kita sekarang kita lihat contohnya.
Ada seorang periset ingin mengetahui pendapat siswa SMA sebuah sekolah pada periode waktu tertentu terhadap rencana pendidikan seks. Ya, ini aneh-aneh saja pula. Apanya ini, Bah? Nah, jadi dia ingin menanyakan. Ada 200 siswa SMA. Nah, 60% menyatakan setuju. 40% tidak setuju. Nah, itulah contohnya ya. Ini kalian baca nanti. Data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Nah, jadi sudah ada orang mempublikasikannya. Sering diperoleh orang dari Badan Pusat Statistik. Nah, inilah yang di Indonesia. Umpamanya jumlah penduduk, jumlah mahasiswa di Indonesia, itu namanya Badan Pusat Statistik. Berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data diperoleh seketika atau cross-section. Ada diperoleh secara berurut atau time series. Ya, data seketika atau data silang adalah dikumpulkan pada waktu tertentu, menggambarkan keadaan atau karakter objek penelitian pada waktu penelitian dilakukan. Contoh, nah ini. Data berkala atau time series, berarti datanya berurut-urut. Urut mulai waktu, pamannya dari 2001, 2002, 2003. Contohnya adalah ini, perkembangan nilai ekspor Indonesia. Berdasarkan sifatnya, data itu ada dua, data diskrit dan data kontinu. Nah, contohnya ini. Ya, data jumlah sepeda motor. Data kontinu adalah satuannya merupakan pecahan. Nah, jadi kalau data diskrit itu data tidak berbentuk pecahan. Kontinu itu pecahan. Contohnya ini 30,75. Ya. Sedangkan berdasarkan sumbernya, ada dua golongan. Satu data internal, ya. Satu data eksternal. Internal berarti menggambarkan dari dalam suatu lembaga atau badan. Data eksternal itu menggambarkan di luar suatu lembaga atau badan. Berdasarkan pengukurannya ada 4. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data berdasarkan angka. Nah, ini ya contohnya. Jenis kelamin laki-laki diberi kode 1, jenis kelamin perempuan diberi 0, jadi ada kodenya. Nah, itulah nominal. Ordinal adalah data statistik menyusun angkanya di atas beberapa kategori, memperhatikan urutan. Nah, jadi dia berurutan dia di situ. Itulah dia data ordinal. Ya. Nah, kita lihat lagi. Contohnya 40 nasabah. Ini kalian bisa baca nanti ya. Data interval. Dia disusun dengan jarak
sama antar golongan kategori. Contohnya, nilai ujian akhir, data rasio, merupakan rasio. Rasio itu berarti ada koma-komanya lah kalau dia dibikin ya. Perbandingan dia biasanya. Bandingkan. Variabel. Variabel adalah besaran nilainya bervariasi atau sesuatu yang sifatnya atau ciri-cirinya bervariasi. Variabel bisa berbentuk kualitatif, bisa kuantitatif. Variabel kuantitatif ini perhatiannya pada bilangan, angka, atau nilai yang bervariasi. Sedangkan variabel kualitatif berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Variabel kuantitatif itu dibedakan lagi bersifat diskrit atau kontinu. Nah, tadi kita ingat ya, kalau diskrit itu bulat, kontinu tuh ada pecahan, ada koma-komanya. Nah, variabel kontinu, nah kan desimal, diskrit itu bulat dia, jumlah pegawai, nah itu nanti ya. Contoh variabel kualitatif, misalnya warna. Ini warna biru, warna hitam. Jenis kelamin ada laki-laki, perempuan. Ada kawasan atau daerah. Penyajian data statistik. Bisa bentuk tabel. Ada tabel tunggal, tabel ganda, tabel kontingensi. Nah, contohnya ya, tabel tunggal. Inilah dia. Banyaknya wisatawan mancanegara yang langsung datang ke Bali. Dari kawasan ASEAN, Asia non-ASEAN, Amerika, Eropa, Oseania, Afrika. Ya. Terus ada banyaknya pegawai perusahaan A berdasarkan pendidikan. Tabel klasifikasi ganda. Banyaknya pegawai di sini. Ya, ada laki-laki, pendidikannya. Jadi ada dua dia di sini klasifikasinya, jenis kelamin dan pendidikan, ya. Atau banyaknya pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan, jenis kelamin. Tabel kontingensi. Nah, di sini dibaginya lagi ya berdasarkan bukan hanya kayak tadi tuh, dia di sini dibikinnya kebiasaan merokok dan pendidikan. Lihat di sini, tidak pernah, jarang, sharing. Nah, ada pendidikannya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, lihat di sini kontingensi. Nah, coba kita googling dulu apa arti kontingensi ya. Kita cari arti kontingensi. Nah, arti kontingensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apanya ini? Oh, ini. Keadaan yang masih diliputi ketidakpastian atau berada di luar jangkauannya. Saya besarkannya. Nah, inilah arti kontingensi. Keadaan yang masih diliputi ketidakpastian atau berada di luar jangkauan. Nah, kita lihat ya.
Itulah arti kontingensi. Berarti dia membagi-bagi atau belah-belah. Biasanya ini berdasarkan interview atau kuesioner ya. Nah, kita lihat lagi sini ada tingkat pendapatan. Nah, ya, kalau yang ini yang dibagi-baginya. Rendah, menengah, tinggi. Jenis angkutannya, ini kan standar ya, memang ada. Ini kan dia sendiri yang membagi-baginya untuk memastikannya. Nah, ada tabel distribusi frekuensi. Di sini ada berdasarkan, coba kita lihat ya, apa arti distribusi frekuensi. Nah, kalau menurut bahasa Indonesianya, ini dulu kita lihat ya Wikipedia ini. Nah, distribusi frekuensi adalah daftar atau tabel atau diagram menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam satu sampel. Nah, jadi dia menunjukkan frekuensi kejadian dalam sebuah sampel. Itulah distribusi frekuensi ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, di sini yang gaji 1 juta sampai 1,4 itu ada 1 orang. 1,5 sampai 1,9 2 orang. Nah, di sini ada nilai UAS. Ini dia rinciannya ya. Jadi banyaknya mahasiswa yang nilainya itu, inilah frekuensi namanya. Nah, penyajian data dalam bentuk lain itu bisa diagram atau grafik, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram garis. Contoh diagram batang. Nah, inilah diagram batang. Nah, contoh diagram lambang. Ini lambang atau dia piktogram, ya gambar. Nah, dibikinnya jadi kalau 1 orang gambarnya mewakili 5 orang. Diagram lingkaran. Nah, ini dia gambar lingkarannya. 1 lingkaran 350 derajat, 360. Kalau ada 50 dari totalnya 120, berarti 50 per 120 kali 360 dapat 150 derajat. Kita lihatlah. Nah, SD ini 150. Perguruan tinggi 30 derajat. Ya. Diagram garis. Nah, inilah diagram garis. Diagram peta atau kartogram. Nah, menggambarkan bantuan peta titik-titik tertentu. Nah, di sini ada latihan. Kalian jawab ya. Nanti kalian kirim ke bit.ly. Ayo upload tugas. Nah, ini kalian jawab semuanya. Ya, oke. Terima kasih. Sekian dari saya.